Tes. Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial ada istilah sumut flotila. Apa itu sumut flotila? Jadi tulisannya itu pakai D ya, bukan pakai T, bukan sumut Sumatera Utara ya, tapi sumut flotila. Menurut saya pribadi ya, ini hanya menurut saya pribadi ya, dan ini juga hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia. Menurut saya pribadi, aktivis-aktivis sumut flotila yang berasal dari Indonesia, menurut saya itu mereka cenderung playing victim. Mereka cenderung melakukan atau sengaja melakukan yang namanya playing victim untuk mencari yang namanya sensasi, mencari perhatian. Karena apa? Karena mereka tahu warga Konoha itu adalah warga yang mabuk agama. Rata-rata ya, saya perhatikan warga Konoha itu adalah warga yang rata-rata mabuk agama. Kalau berurusan dengan agama, maka mereka akan buta ya. Apapun itu, mereka akan buta kalau udah seiman ya. Yang penting seiman. Nah, yang jadi permasalahan, apa pengertian daripada sumut flotila ini? Kenapa ada istilah sumut flotila? Jadi sumut flotila ini bukan hal yang baru lagi, tapi sudah sejak tahun 2010. Kemudian yang paling penting atau yang paling menegangkan itu ya, para aktivis-aktivis daripada sumut flotila ini mengaku mereka ditangkapin gitu, padahal pada faktanya nggak ditangkapin ya. Tapi mereka berada di Siprus, di Italia dan sebagainya. Tapi mereka mengaku ditangkap ya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa mereka mengaku ditangkap padahal ya Kemenlu daripada Konoha mengatakan nggak ditangkap ya. Apakah mereka sengaja untuk mencoreng nama baik daripada Israel itu? Kenapa mereka selalu menyalahkan yang namanya Israel? Kenapa mereka selalu menyalahkan yang namanya tentara Israel? Kemudian yang paling menarik ya, saya melihat ya, justru menurut saya pribadi itu tentara Israel itu sangat-sangat gercep ya. Mereka sangat-sangat ketat ya. Ketat dengan apa? Dengan peraturan ya. Mereka gercep ya. Mereka menggeledah daripada kapal-kapal laut dari Konoha ya kan. Kita tahu bersama bahwa warga Konoha itu adalah warga yang kurang jujur ya. Ya kita nggak tahu ya kan apakah di kapal laut itu diselundupkan amunisi, kita nggak tahu kan. Jadi kita harus berpikir ini dong, berpikir luas gitu. Jangan selalu menjelek-jelekan yang namanya tentara Israel. Saya tidak berpihak pada tentara Israel ya. Saya tidak berpihak pada Israel. Saya tidak berpihak pada gajah. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya berpihak pada data gitu. Saya berpihak pada kebenaran atau kejujuran ya. Jadi kalau boleh jujur ya menurut saya pribadi ya sah-sah aja kalau tentara Israel melakukan yang namanya penggeledahan ya kan. Jangan terlalu diglorifikasi gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelekkan Israel kan. Menjelekkan tentara Israel kan. Ya saya tahu itu ya. Itu semacam teknik murahan ya. Itu semacam jurus basi ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan orang-orang yang melakukan aksi gigih yaitu sumut flotila ini, menurut saya pribadi itu nggak jadi masalah ya kalau tujuannya kemanusiaan ya. Saya nggak larang kok ya. Sah-sah aja kalau tujuannya kemanusiaan. Tapi kan kita tahu bersama ya bahwa banyak tuh ya kemanusiaan berkedok ya. Berkedok misalnya menyelundupkan sesuatu gitu. Kita nggak tahu kan. Jadi ini sangat-sangat penting untuk kita bahas ya. Sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Ya, apa itu arti daripada sumut flotila? Apakah di kapal laut warga Konoha yang menuju ke sumut flotila ini diselundupkan yang namanya amunisi untuk membantu hama? Di Konoha itu ada seorang aktivis abal-abal bernama Hussein Gajah. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Jadi aktivis Hussein Gajah ini adalah orang yang sangat-sangat a priori. Apa itu a priori? A priori itu orang yang melihat hanya dari satu sumber dan cenderung percaya tentang doktrin. Dia tidak melihat dari berbagai sumber gitu. Jadi dia hanya mendapatkan informasi dari satu sumber dan dia suka. Dia nggak mencari gitu dari sumber lain. Jadi saya melihat Hussein Gajah ini yang ada di Konoha ini cenderung orang yang sangat-sangat a priori. Dan Hussein Gajah ini juga sudah pernah konflik dengan Guru Gembul. Guru Gembul mengatakan bahwa Hussein Gajah ini adalah orang yang a priori. Dan pada saat itu Guru Gembul
dihujat oleh pendukung daripada Hussein Gajah saat itu, ya, di-doxing ya. Apa itu doxing? Dicari-cari gitu ya, apa kelemahan guru gembul, ya alamatnya di mana, ya kemudian ya data-data pribadinya di-doxing guys. Jadi sangat berbahaya sekali ya seorang Hussein Gajah ini ya, yang ada di Konoha tapi ya bukan di Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu ya Hussein Gajah yang ada di Indonesia itu adalah orang yang anti kritik ya. Jadi ini hanya di Konoha ya. Jadi Hussein Gajah ini ya dia berpikir bahwa dia itu adalah seorang pahlawan kemanusiaan di Gaza ya. Tapi dia lupa bahwa ya kenapa terjadi seperti yang di Gaza sekarang ini. Ada faktor penyebabnya sebenarnya. Apa itu? Hama. Jadi dia itu menganggap bahwa Hama itu adalah pahlawan. Dia tidak pernah mengkritik yang namanya Hama. Ketika Hama menyerang yang namanya Israel pada 7 Oktober dan menyandra masyarakat Israel, dia nggak pernah mengkritik itu ya. Dia sengaja menutup mata untuk hal itu. Dia tidak netral gitu. Ya, kita sangat susah menemukan aktivis yang netral di Konoha, sangat susah. Termasuk Hussein Gajah. Hussein Gajah ini sangat-sangat tidak netral. Kenapa? Karena dia sudah berpihak duluan gitu. Dia tidak mencari informasi yang sebenarnya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa air bersih yang bersumber dari Gaza itu berasal dari Israel. Nggak pernah dia mengatakan seperti ini. Nggak pernah dia mengakui. Ya, dia memperoleh air bersih waktu tinggal di Gaza itu dia tidak pernah berterima kasih terhadap Israel. Ya, sedikit pun dia tidak pernah berterima kasih. Kemudian, ya listrik juga dipasok dari Israel, ya listrik Gaza dipasok dari Israel. Dia tidak pernah mengucapkan terima kasih ya. Kemudian bahan makanan, bahan pokok dan sebagainya. Kemudian teknologi ya. Teknologi pertanian itu banyak bersumber daripada Israel. Kemudian apalagi? Ya, pekerja-pekerja daripada Gaza itu banyak mereka bekerja atau mencari pekerjaan di Israel ya. Karena di Gaza itu kan banyak pengangguran ya. Karena orang-orang di Gaza itu ya sama seperti Konoha ya, SDM rendah juga ya. Mereka terlalu tekstual dalam beragama, terlalu banyak menghafal sehingga apa? Sehingga mereka tidak maju. Nggak pernah sejarahnya negara yang berlebihan menghafal maju, nggak pernah. Tapi Hussein tidak pernah menyadari ini ya. Hussein Gajah itu yang ada di otaknya itu hanya membenci tentang Israel terus yang dijelek-jelekin ya. Dia tidak pernah mengucapkan terima kasih terhadap Israel bahwa ya Israel lah yang memberikan dia kebebasan keluar dari Gaza. Setelah dia keluar dari Gaza, dia kembali menjelek-jelekan Israel. Ya, saya juga tidak mendukung sepenuhnya yang dilakukan Israel. Di Israel itu ada orang jahat juga, ya saya yakin itu. Tapi ada juga yang baik. Di Gaza juga seperti itu, ada orang yang baik, ada orang yang jahat juga. Cuman ya saya perhatikan di Gaza ini ya, rata-rata mereka mendukung yang namanya Hama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan salahin Gajahnya dong, ya jangan salahin masyarakat Gaza, salahin Hamanya. Wong yang memilih partai Gaza itu ya, partai Hama itu siapa yang memilih? Ya, orang-orang Gaza lah. Siapa lagi masa orang Indonesia yang milih ya kan? Jadi kalau berurusan dengan yang namanya seiman itu, maka Hussein Gajah ini gelap mata ya. Jadi a priori dan terlalu fanatik dalam beragama, berlebihan dalam beragama. Orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang tidak bisa berpikir rasional. Bahkan dia pernah mengatakan, dia mengusulkan pemerintah Konoha untuk mengirimkan tentara ke Gaza. Bayangkan coba, seorang Hussein Gajah pernah mengatakan seperti itu. Di mana letak nasionalisme Hussein Gajah ini? Ya kan? Apakah Palestina itu provinsi daripada Konoha? Enggak kan? Enggak ada hubungannya kan? Kalau misalnya Konoha itu diserang, misalnya diserang sama Australia misalnya, kemudian kita dijajah sama negara lain, misalnya kita kelaparan dan sebagainya, apakah Gajah membantu kita? Belum tentu. Belum tentu guys. Ya. Jadi makanya saya katakan kita lebih fokus mengurusi negara kita aja deh ya. Ya nggak jadi masalah kalau misalnya mengirim bantuan kemanusiaan, nggak jadi masalah. Tapi jangan playing victim ya. Saya melihatnya playing victim gitu, seolah-olah menjelekkan yang namanya Israel ya. Ya biar Israel itu jelek di mata dunia, ya selalu menjelekkan yang namanya Israel. Kemudian ada tuh aktivis Sumut Flotilla ini berasal dari Konoha bernama Hamida ya.
Wanda Hamidah juga seperti itu ya. Seolah-olah ya, dugaannya seolah-olah dia menjelekkan yang namanya pasukan Israel, pasukan Zionis dan sebagainya. Ya wajarlah pasukan Israel curigaan. Kenapa? Karena waktu, dan ini sangat penting ya, ini poin yang paling penting di video ini. Waktu Israel melakukan penggeledahan di rumah sakit Sifa dan rumah sakit Konoha yang ada di Gaza, ada tuh ya di lantai dasar atau di lantai bawah itu diselundupkan yang namanya amunisi. Dan pejabat-pejabat Hamas juga ada yang tinggal di bawah rumah sakit. Wajar mereka curigaan. Makanya ya kapal-kapal yang mau masuk ke Gaza itu ya harus diperiksa dong ya kan. Siapa tahu di situ ada amunisi, kita nggak tahu kan. Ya namanya tentara, mereka harus berpikir ini dong ya, mencegah gitu ya. Jangan berpikir negatif dulu ya. Kalau saya perhatikan ya, informasi di Konoha itu hanya satu arah, menjelek-jelekkan yang namanya Israel gitu. Nggak pernah yang namanya berpikir secara rasional ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena fanatik berlebihan dalam beragama. Semuanya tentang agama. Bahkan kalau misalnya nih ya, diundang nih ya, sekolah profesor misalnya, pengamat yang sangat kapabel misalnya ya. Tapi biasanya mereka akan mau berpihak kok terhadap gajah. Kenapa? Karena seiman. Seagama itu nggak mungkin bisa dihindari, guys. Jadi, kalau boleh jujur ya, yang bisa mengkritisi ya konflik antara Israel dengan Gaza ini ya ateis. Kenapa? Karena mereka tidak ada tendensius untuk membela agama. Coba bayangkan ya, ada pengamat nih ya. Di Konoha itu kan sering mengundang yang namanya pengamat. Tapi pengamat ini beragama mayoritas di Konoha gitu ya. Terus dia ditanya tentang Gaza, ya pasti memilih dong ya. Mereka pasti pro terhadap Hama, pro terhadap Palestina ya kan. Mereka pasti memilih yang seiman dong ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kalau sudah berhubungan dengan agama, maka otak manusia itu biasanya akan tumpul, beku. Sekelas profesor sekalipun akan beku. Karena apa? Karena ada dalam prinsip agama itu, berpikir kritis itu dilarang. Cukup imani saja, nggak usah banyak tanya. Imani saja. Kalau pemuka agama mengatakan kita harus membela mati-matian yang namanya gajah, wah kita harus imani saja, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak bacot. Kalau kita membantu yang namanya masyarakat gajah, walaupun kita nggak tahu permasalahannya seperti apa, kita harus mengimani itu. Ya, jadi kita itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita melakukan sesuatu hal yang tidak berhubungan dengan kemajuan bangsa kita. Jadi kalau boleh jujur ya guys ya, lebih baik kita bekerja sama dengan negara-negara yang agnostik gitu, ateis, daripada si paling mabuk agama. Susah ya kalau sudah bekerja sama dengan orang yang si paling beragama atau si mabuk beragama gitu. Kenapa? Karena mereka akan membela mati-matian walaupun ya yang dibela ini salah. Karena seiman, seagama. Kalau kita lihat misalnya China, ya China itu kan mayoritas agnostik. Tapi mereka membela Palestina itu karena apa? Karena teknologinya dari mereka. Itu ya keuntungan. Mereka melihat keuntungan. Bukan karena kemanusiaan, nggak ada urusan dengan kemanusiaan. Ya, justru negara-negara agnostik atau ateis itu mereka lebih netral. Mereka tidak memihak. Taiwan misalnya, mereka nggak memihak. Mereka lebih netral. Singapura misalnya, mereka lebih netral, nggak memihak. Cuman saya perhatikan akhir-akhir ini ya, Malaysia itu sudah mulai seperti Konoha gitu ya, sudah mulai runtuh gitu. Ya, mereka sudah mulai memisahkan diri dari UK. Mereka sudah memisahkan diri dari Inggris Raya. Semenjak mereka memisahkan diri dari Inggris Raya itu ya mereka semakin terpuruk saya melihatnya. Semakin banyak orang yang berlebihan dalam beragama saya melihatnya di sana. Dan ya ini catat nih omongan saya. 10 atau 20 tahun lagi Konoha dengan Malaysia itu akan sama. Kemajuannya juga akan sama. Catat kata-kata saya. Catat omongan saya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh agama. Ya. Banyak pemuka-pemuka agama di Malaysia itu ya mirip-mirip seperti pemuka agama di Konoha. Pemuka agama di Konoha itu kan nggak pernah yang namanya berpikir kritis. Ya kalau mengimani, imani gitu. Kita nggak tahu apa permasalahannya, yang penting imani gitu. Mereka nggak peduli ya Israel memberikan yang namanya pasokan makanan, memberikan yang namanya listrik, air bersih dan sebagainya. Mereka nggak peduli, nggak bodoh amat. Yang penting Israel itu jahat gitu. Dari mana mereka belajar? Ya dari dalil-dalil kitab suci agama tertentu di Konoha lah. Dari mana lagi coba?
ya nggak mungkin dari kitab mimpi ya, atau kitab tafsir angka gitu ya, nggak mungkin lah. Tafsir mimpi nggak mungkin ya. Ada tuh ya kitab 1001 tafsir mimpi, nggak mungkin dari situ. Ya dari kitab suci mereka lah. Jadi kitab suci mengatakan seperti itu, ya mereka akan menjalankan. Jadi sangat berbahaya sekali kalau banyak orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu di suatu negara. Sangat susah sekali ya. Gak percaya? Coba tanya sama guru gembul ya. Gimana susahnya mengajak orang yang berlebihan dalam beragama itu untuk bernegara. Sangat susah sekali. Mereka tidak mengerti istilah bernegara. Mereka menganggap bahwa yang seagama mereka itu adalah senegara mereka. Makanya mereka membantu mati-matian. Kenapa gajah ini dibela mati-matian? Ya karena seiman. Coba kalau gajah itu beragama Kristen, apakah mereka membela? Enggak. Kalau gajah ini mayoritas beragama Hindu misalnya, apakah mereka membela? Enggak, guys. Ya, justru karena mereka rasis terhadap agama tertentu, justru karena mereka rasis terhadap kaum tertentu, justru karena mereka rasis terhadap bani tertentu, maka mereka membela yang namanya gajah. Buktinya ya dulu kan pernah viral tuh ya, ada usulan dari Donald Trump. Donald Trump cuman ngeprank doang ya, nggak serius-serius amat. Dia mengatakan, ya silahkan warga Gaza pergi atau diungsikan ke Konoha 1.000.000 orang. Wah, pemerintah Konoha langsung menyangkal, nggak boleh. Jadi sebenarnya warga Konoha itu membela Valentina atau membela daripada masyarakat Gaza itu karena kebencian mereka terhadap Israel. Gak ada alasan lain. Mereka sangat benci mati-matian terhadap Israel. Kenapa mereka bisa benci? Ya karena ada dalam kitab suci agama tertentu di Konoha. Itu dalilnya, itu dasarnya. Kenapa Hama membenci yang namanya Israel? Kenapa? Ya karena ada dalilnya. Ada ayat-ayatnya di kitab suci agama tertentu di Konoha. Kenapa masyarakat Gaza mendukung yang namanya Hama? Ya karena di kitab suci mereka itu ada anjuran untuk membenci yang namanya kaum Israel. Iya kan? Jujuran aja deh, gak usah ditutupin ya. Gak usah ditutupin. Sumbernya dari situ, dari mana lagi coba kalau nggak dari situ? Iya kan? Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Dan biasanya negara yang rata-rata agnostik, ateis itu mereka tahu itu. Bukan berarti saya nyuruh yang Taufik untuk jadi agnostik atau ateis ya. Mereka tahu itu karena mereka adalah masyarakat pembaca. Mereka tahulah kenapa warga Konoha itu membela mati-matian yang namanya warga Gaza. Ya, saya juga pro terhadap kemanusiaan, tapi justru ya karena kita membela yang namanya kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita tuh hilang ya. Kita tidak peduli dengan warga Israel yang disandra, yang ditawan. Nggak peduli. Kita lebih peduli dengan apa? Dengan ya playing victim ya. Kemudian kita dimain-main oleh hama. Tanpa kita sadari kita dimain-main oleh hama, guys. Hama itu ngumpet di ketiak masyarakatnya. Mereka main kucing-kucingan. Karena apa? Karena donasi. Ya, jadi baru-baru ini ada anjuran untuk perdamaian dari Donald Trump dan Perdana Menteri Israel yaitu Netanyahu. Tapi poin-poinnya nggak semuanya disepakati, guys. Ada juga ya yang nggak disepakati. Jadi itu artinya overall ya Hama itu tidak cinta damai, guys. Cuman orang-orang yang tolol ya, orang yang bodoh yang membela yang namanya Hama. Hama itu nggak ada bedanya dengan from pembela iblis yang ada di Konoha. Nggak ada bedanya. Ya, bedanya cuma sedikit. From pembela iblis nggak dipersenjatai. Ya, sementara Hama dipersenjatai. Siapa yang membela? Siapa yang memilih daripada Hama ini? Ya, bedanya yang lainnya selain daripada dipersenjatai itu partai politik ya. Jadi kalau from pembela iblis yang ada di Konoha ini, FPI ini sebuah partai, maka lengkap sudah. Konoha akan terjadi yang namanya konflik terus-menerus, konflik berdarah. Jadi kalau boleh jujur ya, di Konoha juga seperti itu kok ya, karena mereka membela yang seiman ya, mereka rasis terhadap orang yang beda agama.
Justru yang menyelamatkan kita tidak perang agama atau konflik agama itu ya minoritas. Karena minoritas itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu militan saya melihatnya, nggak terlalu membalas gitu ya. Saya nggak tahu apakah karena ajarannya agak ajaran kasih ya. Kita lihat ya, seperti misalnya pembubaran paksa ibadah di Konoha, kemudian ada ya tuh pembakaran rumah ibadah, kemudian persekusi, itu kan menyulut sebenarnya itu, menyulut yang namanya konflik, konflik horizontal, konflik antar umat beragama. Tapi ya minoritas selalu mengalah. Jadi sebenarnya yang menyelamatkan kita dari perang saudara itu minoritas. Ya, jangan mengatakan bahwa agama mayoritas di Konoha itu agama yang damai, enggak ada damai-damainya saya melihat. Jadi dulu waktu saya masih kuliah, saya tuh pernah bertemu dengan seorang bapak penjual kue ya. Jadi saya sering beli kue di sana, di pasar ya. Lalu saya cerita dengan bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini mengatakan dengan percaya diri gitu, badannya agak besar, mukanya Konoha banget ya. Kemudian perutnya buncit ya, model bapak warga Konoha lah. Dia mengatakan dengan pede, ya, dengan mata yang melotot. Konoha itu adalah negara paling intoleran di dunia. Dia pernah mengatakan seperti itu. Agama saya itu paling toleran, agama mayoritas di Konoha itu paling toleran. Tapi saat itu saya lupa menanyakan datanya mana gitu. Saat itu saya berpikir, iya kali ya, toleran. Tapi menurut data enggak kok. Cuman banyak warga Konoha itu yang seperti bapak yang saya maksud itu guys. Mereka berpikir bahwa agama mereka itu adalah agama yang paling toleran. Padahal jauh daripada toleransi, sangat intoleran. Justru minoritaslah yang menyelamatkan Konoha tidak perang saudara. Ya, saya harus sungkem sama minoritas ya, terutama agama-agama lokal. Kenapa saya menggunakan ikat seperti ini? Ini dukungan moral saya terhadap agama lokal ya. Bukan berarti saya penganut agama Sunda Wiwitan ya. Sama seperti KDM. KDM menggunakan seperti ini, apakah dia agama Sunda Wiwitan? Enggak kan? Jadi semacam dukungan moral ya. Budaya kita. Ya lebih baik kita melestarikan yang namanya budaya kita daripada melestarikan yang namanya budaya gurun ya. Gurun Sahara. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.